Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training and development calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang. Merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi dan perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Untuk itulah, rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar. Rekrutmen. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan istilah rekrutmen. Rekrutmen merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia pada aspek pengadaan tenaga kerja, yang khususnya mendapatkan calon karyawan untuk kemudian diseleksi mana yang paling baik dan paling sesuai. Berikut beberapa definisi rekrutmen menurut para ahli. Menurut Faustino Cardoso Gomez, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Kemudian Serme Horn mendefinisikan bahwa rekrutmen adalah proses menarik sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang kosong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Dari beberapa definisi tersebut, bisa kita lihat bentuk sederhananya pada definisi rekrutmen, yaitu rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Kemudian Noe et al. Mengemukakan bahwa perusahaan harus membuat keputusan pada 3 aspek berikut saat melakukan rekrutmen. Yang pertama, kebijakan personalia atau personnel policies. Yang kedua, sumber rekrutmen atau recruitment source. Yang ketiga, karakter dan perilaku recruiter atau characteristic and behavior of the recruiter. Menurut Nurmansyah, ada beberapa penyebab terjadinya lowongan jabatan, antara lain 1. Adanya karyawan yang dipindahkan. 2. Berhenti atas kemauan sendiri. 3. Berhenti atas keputusan perusahaan. 4. Pensiun. 5. Meninggal dunia. 6. Perluasan usaha. Dan 7. Penyesuaian organisasi. Rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Proses dimulai ketika pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran mereka diserahkan dan diterima oleh perusahaan. Selain itu, rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Setelah perencanaan sumber daya manusia ditetapkan, kemudian menjadi tugas manajer sumber daya manusia untuk memikirkan beberapa alternatif rekrutmen yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan biaya yang paling efisien. Jadi yang dimaksud sebagai alternatif di sini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari dari keputusan untuk melakukan rekrutmen baru. Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari rekrutmen. Di antaranya menurut Rifai dan Sagala, yaitu yang pertama adalah kerja lembur atau biasa disebut dengan overtime. Metode ini yang barangkali paling banyak dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi peningkatan volume kerja jangka pendek. Dan yang kedua yaitu ada subcontracting, yaitu meskipun terdapat perkiraan volume pekerjaan jangka panjang, namun perusahaan masih dapat menghindari dari kemungkinan untuk menambah karyawan baru. Caranya adalah dengan mengontrak pekerja tersebut kepada pihak lain. Uang diistilahkan dengan subcontracting sebagai alasan efisiensi. Yang ketiga yaitu ada temporary employees,
yaitu biaya total dari karyawan tetap pada umumnya adalah 30% sampai 40% dari biaya total perusahaan. Untuk menghindari biaya ini dan untuk mempertahankan fleksibilitas pada saat pekerjaan bervariasi. Dan yang keempat yaitu ada employee leasing. Menggunakan pendekatan ini berarti perusahaan secara formal memberhentikan beberapa atau sebagian besar karyawannya. Suatu leasing company mempekerjakan biasa dengan upah yang sama dan menyewakannya, biasa disebut dengan leased. Prinsip rekrutmen yang efektif. Perekrutan yang efektif menjadi sangat penting saat ini karena beberapa alasan. Pertama, terjadinya perubahan yang drastis di mana pada beberapa negara muncul fenomena terjadi kekurangan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kedua, beberapa metode perekrutan lebih baik dari yang lain, tergantung dari jenis pekerjaan. Ketiga, keberhasilan rekrutmen akan tergantung pada luasan area masalah dan kebijakan rekrutmen. Menurut Rifai dan Sagala, prinsip-prinsip yang semestinya dilakukan dalam sebuah proses perekrutan adalah sebagai berikut. 1. Mutu karyawan yang direkrut harus sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan agar sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diisi, dengan menganalisis deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut, perlu dilakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja dan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. 3. Biaya yang diperlukan minimal. 4. Memiliki perencanaan dan keputusan-keputusan strategi tentang perekrutan. 5. Fleksibilitas. 6. Pertimbangan-pertimbangan hukum. Selanjutnya yaitu materi mengenai tujuan rekrutmen. Tujuan utama rekrutmen adalah untuk menemukan pelamar-pelamar yang berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Oleh karena itu, pelamar yang underqualified diprediksi akan segera diberhentikan di tengah jalan karena tidak mampu bekerja sesuai dengan harapan. Sedangkan yang overqualified atau kelebihan kualifikasi justru akan diprediksikan mengundurkan diri karena tidak puas dengan pemenuhan yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam menyaring para pelamar. Yang paling aman adalah mencari pelamar yang benar-benar sesuai kualifikasinya. Sumber dan metode rekrutmen pegawai. Calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. 1. Sumber internal dan metode rekrutmen dengan sumber internal. Sumber-sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan, atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dipanggil kembali. Beberapa alternatif perekrutan dengan sumber internal organisasi meliputi 1. Promosi. Perekrutan internal yang paling banyak dilakukan adalah promosi untuk mengisi kekosongan pada jabatan yang lebih tinggi yang diambil dari pekerja yang jabatannya lebih rendah. 2. Transfer atau rotasi. Di samping itu, terdapat pula kegiatannya dalam bentuk memindahkan pekerja dari satu jabatan ke jabatan lain yang sama jenjangnya. Dengan kata lain, promosi bersifat vertikal, sedangkan pemindahan bersifat horizontal atau rotasi. 3. Pengkaryaan kembali. Pengkaryaan kembali berlaku untuk karyawan yang diberhentikan sementara dan dipanggil kembali ketika ada jabatan yang kosong. 4. Kelompok pekerja sementara atau kontrak kerja. Kelompok pekerja sementara adalah sejumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan diupah menurut keperluan dengan memperhitungkan jumlah jam atau hari kerja. Namun mereka dapat menjadi pekerja tetap jika sesuai dengan persyaratan.
Beberapa metode perekrutan dengan sumber internal antara lain 1. Rencana suksesi atau succession planning. Perekrutan ini merupakan kegiatan yang difokuskan pada usaha mempersiapkan pekerja untuk mengisi posisi-posisi eksekutif. 2. Penawaran terbuka untuk suatu jabatan atau job posting. Perekrutan terbuka ini merupakan sistem mencari pekerja yang berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong, dengan memberikan kesempatan pada semua pekerja yang berminat. Untuk itu, setiap ada jabatan kosong diumumkan melalui media intern, buletin perusahaan, papan buletin atau pengumuman, sarana telepon atau sistem komputer. 3. Perbantuan pekerja atau magang. Perekrutan internal dapat dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk suatu jabatan dari unit kerja lain. Kemudian, setelah selang beberapa waktu lamanya, apabila pekerja yang diperbantukan merupakan calon yang cocok atau tepat dan sukses, maka dapat diangkat untuk mengisi jabatan kosong tersebut. 4. Penggunaan daftar keterampilan. Daftar keterampilan berisi informasi tentang keterampilan karyawan yang dimiliki perusahaan. Biasanya tersimpan dalam dokumen database bagian SDM perusahaan. Daftar ini memudahkan identifikasi para calon karyawan dengan bobot yang diperlukan untuk suatu jabatan. 2. Sumber eksternal dan metode perekrutan dengan sumber eksternal. Sumber rekrutmen eksternal meliputi individu-individu yang saat ini bukan merupakan anggota organisasi. Manfaat terbesar rekrutmen eksternal adalah bahwa jumlah pelamar yang lebih banyak dapat direkrut. 1. Teman atau anggota keluarga karyawan. Organisasi atau perusahaan dapat meminta jasa karyawan lama untuk mencarikan calon tenaga kerja. Umumnya karyawan yang dimintai tolong akan menyambut gembira, meskipun untuk tugas tersebut mereka tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk materi, lebih-lebih dalam kondisi situasi sulitnya lapangan kerja seperti saat ini. Karyawan akan gembira untuk menyodorkan informasi calon pegawai seperti saudara, teman, tetangga, dan sebagainya. 2. Lamaran terdahulu yang telah masuk. Perekrutan juga dapat diambil dari lamaran terdahulu yang telah masuk melalui pembukaan arsip atau file lamaran yang belum diterima. Diharapkan akan dapat calon pegawai yang memiliki persyaratan sebagaimana yang diharapkan. 3. Agen tenaga kerja. Cara ini boleh dibilang relatif sangat baru dan belum populer di Indonesia. Agen tenaga kerja adalah perusahaan swasta yang kegiatan utamanya adalah mencari dan menyalurkan tenaga kerja. 4. Asosiasi profesi. Perekrutan dilakukan melalui asosiasi suatu profesi sebagai mediator penyedia tenaga kerja profesional bagi perusahaan. Seperti di Indonesia terdapat Kadin, IWAPI, HIPMI, IAI, dan sebagainya. 5. Outsourcing. Terkadang perusahaan juga perlu melakukan efisiensi beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa harus mengangkat tenaga kerja tetap, dapat menggunakan tenaga kontrak atau outsourcing. Metode perekrutan karyawan dengan sumber dari luar perusahaan dapat dilakukan 1. Melalui iklan di media massa, baik itu radio, TV, koran maupun internet. Melalui iklan atau advertensi, diharapkan perusahaan dapat merekrut calon tenaga kerja dengan spesifikasi tertentu dan dengan pengalaman kerja tertentu. 2. Akuisisi dan merger ketika suatu perusahaan melakukan akuisisi atau perusahaan lain atau merger dengan perusahaan lain, maka akan mempermudah sejumlah tenaga kerja. 3. Open house. Untuk menjaring lebih banyak tenaga potensial secara umum, perusahaan dapat melakukan open house di sejumlah kalangan yang diprediksikan dapat menarik calon tenaga kerja potensial, seperti di perguruan tinggi atau event-event tertentu. 4.
menyewa konsultan perekrutan. Terkadang untuk mencari dan merekrut tenaga kerja profesional, dibutuhkan konsultan yang mampu mencari tenaga tersebut. Dengan demikian, ada jaminan melalui konsultan perekrutan perusahaan tidak perlu membuang waktu untuk mencari tenaga kerja yang sesuai. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen efektif. Faktor-faktor yang lazim ditemukan dalam rekrutmen meliputi yang pertama, yaitu ada karakteristik organisasional. Hal ini mempengaruhi desain dan implementasi sistem rekrutmen yang dijalankan perusahaan. Dan yang kedua yaitu ada citra organisasi. Banyak pelamar yang enggan melamar di suatu perusahaan tertentu yang memiliki citra negatif. Sebaliknya, pelamar akan berbondong-bondong mengajukan aplikasi ke perusahaan yang memiliki citra positif, baik dari aspek kesejahteraan karyawan maupun keunggulan dalam bidang usaha. Dan yang ketiga yaitu ada kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi menjadi acuan bagi manajer untuk mengambil keputusan mengenai rekrutmen, misalnya kebijakan status kepegawaian. Yang keempat yaitu ada rencana strategi dan rencana sumber daya manusia. Rencana strategi menunjukkan arah perusahaan dan menetapkan jenis tugas dan pekerjaan yang perlu dilaksanakan oleh sumber daya manusia. Dan yang kelima yaitu ada kondisi eksternal. Para tenaga kerja akan berpengaruh pada proses perekrutan, misalnya pada suatu daerah yang surplus atau kelebihan angkatan kerja. Maka tanpa melakukan upaya iklan lowongan kerja pun perusahaan dapat mendapatkan banyak pelamar. Dan yang terakhir yaitu adalah persyaratan kerja, di mana pelamar memiliki kemampuan dan minat terhadap posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjelaskan secara detail apa-apa persyaratan yang dibutuhkan untuk posisi yang ditawarkan.